Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah menjadikan bumi bagi kalian tempat dan layak untuk kehidupannya. Kita melihat orang-orang mencari tempat tinggal di selain bumi, yang katanya mereka ingin tinggal di Mars, mereka ingin tinggal di bulan mungkin. Tapi yang jelas Allah menjadikan bumi ini hamparan tempat yang layak untuk kehidupan. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan dari langit air yang dengan air itu Allah tumbuhkan berbagai tanaman di muka bumi. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang agung yang kadangkala kita kurang mensyukurinya. Ketika hujan tidak turun, kita berharap kapan hujan itu turun. Tatkala hujan turun, kadangkala kita berharap kapan hujan itu berhenti. Tapi itulah manusia yang sejatinya dalam semua kondisi seharusnya dia menerima nikmat Allah dengan syukur dan musibah yang datang dengan bersabar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, anak waktu itu sempat ngasih PR sama jemaah masalah gelas ini jemaah. Nah, bukan anak ditegur oleh teman dari Belanda itu, yang mereka mengatakan Ustaz kalau minum jangan pakai gelas ini. Yang kata mereka gelas itu saat di tempat kita khusus untuk wine. Katanya seperti itu. Dia ngomong kalau ke Belanda wine itu mesti gelasnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, kita beli karena indah, bagus. Tapi wallahu a'lam bishawab, apakah ucapan itu benar atau tidak mungkin bisa dicari tahu. Apakah ada kekhususan dalam gelas ini, gelas yang identik untuk minuman keras, atau sebenarnya gelas ini gelas umum saja, hanya ada orang yang berlebih-lebihan memandang menggunakan gelas ini. Yang jelas kita bersolat kepada Nabi SAW. Dan Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka berusaha untuk menunjukkan identitas diri sebagai seorang muslim, bangga menjadi muslimah, tapi tidak ujub sehingga meremehkan orang lain dan menganggap hanya kita yang akan masuk surga sedangkan mereka akan masuk ke dalam neraka. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau yang tadi disebutkan nama-nama istri beliau. Yang bisa menyebutkan nama istri Nabi 9. Anak kasih hadiah. Nah, 9. Kalau kurang dia ada hadiah. 9. Oke, 8. Ada yang sibuk, ada yang cari syukur. Yang cuma ibu-ibu
Sebutkan 8 istri Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak apa-apa. Khadijah, Aisyah, siapa? Ummu Salamah, Hafsah, Maria Al-Qibtiyah itu sebenarnya bukan istri Nabi Muhammad SAW. Nah, Sofia, Ummu Kulsum itu anaknya Nabi. Enggak, kayaknya kacau ini. Juwairiyah, Zainab, ya Zainab 2. Terus siapa lagi? Sofia sudah. Maimunah. Baik, nggak apa-apa, sudah. Ini hadiahnya nanti dibagi-bagi sama ibu-ibu. Nggak tahu siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Baik, semoga selalu bersambung untuk anak-anak nanti. Hari ini kita akan berbincang antara harta dan anak. Harta dan anak terkadang menjadi nikmat. Ingat, terkadang menjadi nikmat. Kapan? Kita supaya sadar kita hidup di antara harta kita dan anak-anak kita. Tiap hari kita bekerja mencari harta dan berharap memiliki anak. Itu kita. Kapan harta menjadi nikmat dan anak menjadi karunia? Tatkala Allah membimbing hambanya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dengan nikmat itu membuat perbaikan di muka bumi. Dengan nikmat itu kita semakin semangat menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang seperti ini, ketika Allah kasih harta yang berlimpah dan anak yang sukses, orang ini akan hidup damai, tentram, berbahagia dengan harta dan anak-anaknya yang berlimpah. Kenapa? Karena dia yakin kehidupan ini akan berakhir. Sehingga tatkala ada musibah menimpa harta atau anaknya, dia tabah. Artinya udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada kelebihan harta, dia infakkan. Dan ketika dia mengeluarkan harta itu di jalan Allah, dia tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia yakin akan dikasih ganti. Seperti orang yang ketika investasi dan dia yakin bahwasanya investasi ini akan menghasilkan. Kita lihat orang-orang yang investasi itu biasanya akan mempelajari kira-kira keuntungannya berapa, resikonya apa. Sedangkan orang yang menginfakkan harta yang di jalan Allah tidak ada resiko, jaminan pasti. Makanya orang yang mendapatkan taufik dari Allah ini tenang hidupnya. Anaknya meninggal dunia, ya sudah, dia akan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Mobilnya dicuri orang, dia akan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah takdir Allah, Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Rumahnya terbakar atau pabriknya terbakar umpamanya, dia akan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini nih yang membuat orang dikaruniai harta dan anak hidupnya bahagia. Dan harta serta anak itu menjadi nikmat dan karunia buat dia. Kenapa? Karena dia yakin dengan akhir dari perjalanan hidup ini. Dia yakin kalau nanti akan ada hari kebangkitan. Dunia hanya tempat kita berjalan sementara. Suatu saat langkah akan terhenti. Namun terkadang harta menjadi adab
yang memilukan. Pemiliknya tersiksa dengan azab itu. Selalu gundah gulana. Anak-anaknya sakit, bingung. Anaknya mati, putus asa dalam kehidupan ini. Anaknya sehat, bikin orang tuanya sengsara. Berapa banyak anak-anak yang membuat orang tua yang tidak bisa tidur malam, padahal anaknya sehat. Tapi karena anaknya satu di kasus apa? Karena kasus apa? Jadi harta dan anak itu bukan membuat kedua orang tuanya damai hidupnya. Dan ini terjadi, jemaah. Kita melihat orang-orang yang kaya raya tidak seperti yang pertama tadi, yang malam hari susah tidur. Kenapa? Karena harta. Dia udah punya banyak harta, tapi karena dia tidak mensyukuri harta dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Anak-anak dia tidak dididik dengan benar, tidak ditarik menuju ke rumah Allah, tidak diberi pengarahan bahwa nak, kau diciptakan tidak seperti kerbau, kau diciptakan tidak seperti ayam. Kita lihat ayam juga. Ayam itu kadang-kala jalan, ayam jantan itu ketemu sama ayam betina, ngobrol sebentar, setelah itu kemana? Pernah lihat ayam jantan ngobrol sama ayam betina? Nyirik-nyirik, miring-miring gitu kan. Setelah itu kemana? Berzina setelah itu. Kalau ayam masa berzina, maksudnya ayam nggak berzina, tapi manusia ada yang seperti ayam, ada yang seperti itu. Dan orang tua tidak mendidik anaknya agar anaknya tahu kenapa dia diciptakan. Akhirnya jadi azab anak dan harta itu buat kedua orang tuanya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan harta dan anak secara beriringan. Harta anak, harta anak, harta anak. Sebanyak 24 kali. Harta dan anak. Nah. Allahu Akbar. Cek, mati. Cek, ya. Cek, ya. Terus, naik, soalnya dia naik tinggal. Cek, 1, 2, 3 dicoba. Cek 1, terus naik. Cek, ya. Cek, ada itu. Insya Allah. Baik. Allah menyebutkan harta dan anak secara beriringan sebanyak 24 kali, dimulai dengan harta. Jadi 24 kali Allah sebutkan harta lebih dahulu sebelum anak. Tapi di 2 ayat Allah menyebutkan anak dulu baru harta. Ada apa sebenarnya? Kenapa 24 kali harta anak, tapi di 2 ayat anak dulu baru harta? Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang hal itu. Apa hikmah? Yang sejatinya yang mengetahui hikmah itu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Tapi para ahli tafsir, para ulama berusaha menyimpulkan hikmah-hikmah tersebut. Yang semoga Allah memberikan taufik kepada mereka tentang hikmah dari kenapa di 24 ayat disebutkan Masya Allah. Oh, ini mana ini? Masya Allah. Baik, jemaah rahimakumullah, di antara ayat yang menyebutkan harta dan anak, surat Al-Kahfi
ayat 46. Surat Al-Mu'minun ayat 50. Surat Asy-Syu'ara ayat 88. Di Al-Kahfi Allah mengatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Di Al-Mu'minun ayat 55 Allah mengatakan annama numidduhum bihi min malin wa banin nusai'u lahum bil khairat. Sesungguhnya yang kita berikan kepada mereka, pada orang-orang kafir, harta dan anak. Di Syu'ara ayat 88 Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak berguna harta dan anak. Di surat Al-Qalam ayat 14. Di surat Al-Kahfi lagi ayat 34 dan 39. Di surat Maryam ayat 77. Di surat Nuh ayat 21. Di surat Al-Isra ayat 6 dan ayat 64. Baik. Tadi surat Nuh ayat berapa? 21 dan 12. Ini yang nulis bukunya jemaah, tidak tertib. Baik. Jadi Nuh ayat 12 dan 21. Al-Isra ayat 6 dan 64. Al-Hadid ayat 20. At-Taubah ayat 69. Saba ayat 35. Al-Anfal, tunggu dulu, Saba lagi. Saba ayat 35 dan 37. Al-Anfal ayat 28. Al-Munafiqun ayat 9. At-Taghabun ayat 15. Al-Fatah ayat 11. Nah, Ali Imran ayat 10 dan 116. At-Taubah lagi. Oh, jadi dikumpulkan sama At-Taubah. Tadi ayat berapa? 69. Dimulai dengan ayat 55, 69 dan 85. Kemudian Al-Mujadilah ayat 17. Berapa itu jemaah sudah? Coba dihitung. Hah? 24. Baik. Ini yang disebutkan harta dahulu baru anak. Adapun yang disebutkan anak dulu setelah anak dahulu setelah itu baru harta, itu di surat Ali Imran ayat 14
dan surat Taubah ayat 24. Dikelilingi dengan anak dan harta, dibaca nanti satu persatu, kemudian dibaca artinya. Allah Jalla Jalaluhu menurunkan Al-Quranul Karim liyadabbaru ayat, agar kita mentadabburi ayat-ayat yang Allah turunkan. Reaksi apa yang akan terjadi di diri orang yang beriman? Zadathum iman, mereka bertambah keimanan. Tapi kadang-kala kita seringkali baca Al-Quranul Karim, namun kok kayaknya tetap saja iman kita tidak semakin kuat. Ada apa dengan kita? Salah satu penyebabnya karena kita tidak mentadabburi ayat-ayat. Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jamaah, ketika ayat ini turun, orang-orang kafir yang ada di Mekah itu faham dengan bahasa Arab. Sehingga tatkala ayat itu dibacakan, langsung mereka itu ngerti apa maksudnya. Tidak perlu terjemahan. Cuma yang jadi masalah, ada orang-orang yang faham tapi tidak menghayati maknanya. Maka Allah katakan am ala qulubin aqfalha, atau di atas hati mereka ada gembok-gembok yang mengunci sehingga mereka tidak dapat memahami. Ya, kadang-kala kita ingin memasukkan air ke sebuah wadah, tapi wadahnya terkunci. Air itu akhirnya dituangkan dari luar memakai botol atau gelas ini, kita lihat ada air segar yang ingin kita berikan, tapi gelasnya tertutup. Tatkala kita paksa untuk menuangkan, dituangkan gelas itu. Masuk enggak ke dalam? Enggak masuk. Kita sekarang yang udah muslim, ada satu kekurangan dan kelemahan kita yang tidak berbahasa Arab, yaitu dibacakan Al-Quranul Karim, kita nggak paham. Tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ketika dibacakan kepada Abu Lahab Al-Quranul Karim, faham nggak Abu Lahab sama Abu Jahal? Faham. Nah, kita dituntut untuk lebih memahami Al-Quranul Karim dengan membaca artinya. Kalau memang nggak paham, Ustaz, tapi katanya baca Quran walaupun nggak tahu artinya dapat pahala. Iya. Kalau kita bicara pahala, iya. Itu salah satu karunia Allah kepada umat Islam. Kita baca Alif Lam Mim, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Faham artinya? Nggak paham artinya, Ustaz. Nggak paham kita artinya. Apa artinya Alif Lam Mim? Hanya 3 huruf, Alif, Lam, dan Mim. Tapi kita dapat pahala membaca Al-Quran Karim. Namun seorang muslim dituntut untuk lebih menggali agama ini, mentadabburi ayat-ayat Allah ini. Makanya kadang-kala jamaah kita ini sholat Jumat atau sholat berjamaah ke masjid, seharusnya pulang sholat Isya iman bertambah. Seharusnya pulang sholat Jumat iman bertambah, sholat subuh iman bertambah. Kenapa? Bukankah dibacakan oleh imam ayat-ayat Allah? Bukankah kita mendengarkan dengan telinga kita peringatan-peringatan dari Allah Jalla Jalaluhu lewat lisan imam yang membaca? Kadang-kala kita khusyuk, Ustaz, anak khusyuk Ustaz, tapi memang Anda nggak paham. Insya Allah kehusyuan itu paling tidak membuat engkau ya terenyuh ketika membaca bacaan, ketika mendengar bacaan imam yang indah, walaupun nggak paham. Ada orang-orang yang menangis padahal dia nggak paham. Bagaimana kalau dia paham? Tapi ada orang yang menangis dari awal sampai akhir ketika sholat karena kakinya diinjak sama teman. Nah,
Ada orang yang luka diinjek nangis, temennya masya Allah, oh khusyuk banget menangis. Iya kakek anak luka diinjek sama kamu. Cuma dia mau ribut waktu sholat nggak enak sama suami. Maka kita dituntut untuk mentadabburi itu tadi 24 ayat plus 2 ayat tadabburi. Karena kita tiap hari bertemu dengan anak kita. Kita tiap hari bertemu dengan harta kita. Untuk apa sih sebenarnya Allah menciptakan itu semua? Dan bagaimana kita menyikapi harta itu? Menyikapi anak-anak kita. Allah menjadikan harta dan anak perhiasan. Perhiasan dan sarana untuk berbangga-banggaan. Perhiasan tentunya orang kepingin banyak. Ibu-ibu yang punya anting 1 kepingin punya anting 2. Nah, 2 pasang. Yang punya mobil 1 orang kepingin pesawat. Oh, betul, cuma mau diparkir di mana? Orang kepingin parkir di depan rumahnya itu, masya Allah. Padahal nggak pernah dipakai mobil. Tapi apa tujuannya? Bangga. Ketika tamu datang, masya Allah, masya Allah. Melihat hal itu untuk berbangga-bangga, perhiasan. Sebagaimana ibu-ibu kalau baru beli gelang, masya Allah. Kalau baru beli gelang kadang-kala baru beli jam, dan ada model jam sekarang jamaah yang memang dipakai di luar baju. Anak kadang-kala heran ya, wallahualam, karena kita orang kampung. Orang pakai jam itu, iya apa? Bukan di dalam, sampai hampir lepas jamnya itu. Anak lihat kenapa? Oh ternyata modelnya. Soalnya kalau di dalam nggak kelihatan kan. Nah jadi lagi ngobrol jamnya diginikan. Nah, anyar jamnya memang. Enggak, sebenarnya sudah lama. Cuma kau aja baru kelihatan. Seperti zina. Allah mengatakan di surat Al-Kahfi ayat 46, apa kata Allah? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu kata al-mal wal banun, harta dan anak adalah perhiasan hidup. Ya terbukti itu enggak rumah orang yang kaya raya besar tapi nggak ada anak. Bapak anaknya berapa? Alhamdulillah Ustaz, 7. Kemana mereka? Nggak ada, sudah kawin semuanya. Terus di sini ya berduaan aja. Ada seperti itu. Kurang perhiasan dia. Nggak ada yang lari-lari, nggak ada yang loncat-loncat, nggak ada yang menangis. Subhanallah. Anak lihat bagaimana kebahagiaan orang tua. Anak punya abah. Kadang-kala kita kalau hari Ahad kumpul semua, cucunya 12. Dia lihat rumah itu kayak kapal pecah. Yang kasur ditarik sama cucunya, yang TV mau rubuh apa. Tapi orang tua itu senang melihatnya. Allah, kata dia. Tapi kata abah, kalau sudah malam hari semua cucu pulang, kita melihat sepi, kata dia. Apa? Tengah-tengah cuma lihat. Nah, zina anak itu. Begitu pula orang yang banyak anaknya, tapi rumahnya kecil. Susah ya. Tidur satu kamar ber-7. Kakek, nenek, anak mantu, cucu 3. Satu kamar. Kira-kira bagaimana mereka di kamar itu? Ya Allah, kau jangan osing mati 1, 2, ya. Supaya kamarnya cukup itu mereka. Nah kadang-kadang mereka merasa sempit. Maka Allah sebutkan harta dan anak. Anak sempit, akhirnya kadang-kadang jadi sempit juga.
Karena di antara faktor kebahagiaan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Itu termasuk faktor kebahagiaan. Tapi Allah katakan wal baqiyatus shalihat, dan amalan-amalan soleh itu lebih baik dari itu semua. Di surah Al-Hadid ayat 20, tadi sudah disebutkan tuh, surah Al-Hadid ayat 20, Allah mengatakan i'lamu. I'lamu ini pengumuman dari Allah. Apa kalau di kampus kadang-kala ada pengumuman kepada semua mahasiswa, Allah mengatakan i'lamu, kalian ketahuilah, maklumat. Nah, maklumat atau taklimat disebut i'lamu. Apa yang perlu kita ketahui? Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia. Nih, tadi kita bicarakan kapan harta dan anak jadi nikmat. Ketika orang tahu hakikat kehidupan dunia, dia tahu. Jadi dia tidak tersiksa. Seperti orang main game coba. Seperti orang hidup dunia ini, mungkin antum pernah main monopoli. Monopoli, jangan main lagi. Karena nggak boleh main, ada dadu di sana yang membuat orang lain. Nabi melarang hal itu. Monopoli itu antum lihat, seperti kehidupan dunia. Apa yang terjadi bagi-bagi duit? Dalam perjalanan nanti, jalan di stasiun, beli stasiun. Stasiun dibeli ya Pak, beli. Sehingga setiap orang lewat stasiun kaya. Nanti ada penjara. Nah, ada penjara. Kemudian ada air, PDAM, ada hotel, ada hotelnya tuh. Beli hotel, beli apa? Masya Allah, main dengan semangat ya Mak. Main sejam 2 jam. Satu punya hotel 20, satu beli PDAM, satu beli. Setelah itu, mari Yus. Mana kok? Yoleh. Sudah ditutup, selesai, pulang sudah. Mana hotelnya? Mana stasiun yang kau beli? Mana rumah-rumah? Nggak ada, nggak punya apa-apa kau. Permainan cuma. Dan terbukti semua meninggalkan dia. Seperti kita meninggalkan hal itu, kita tinggalkan dunia ini. Dan Allah katakan, ketahuilah kalian, laib, permainan dunia ini. Lahu, tempat bersenda gurau, orang ketawa-kawa, senang. Kau punya apa? Alhamdulillah, aku punya usaha ini, punya apa? Macam-macam. Wa tafakhur, dan berbangga-banggaan di antara kalian. Dan berbanyak-banyakan harta dan anak. Selalu yang menjadi pertanyaan jemaah dalam kehidupan kita, ya yang biasa ditanyakan, Masya Allah, kerja di mana sekarang? Sudah lulus, udah lulus. Sudah kerja, belum kerja. Itu pertanyaan pertama. Kedua, anak. Berapa anaknya? Satu keluarga berapa? Alhamdulillah, anak-anak ya baru 17. Masya Allah. Nah, berapa istri? Nggak ada disebutkan berbanyak-banyakan istri, nggak ada di ayat ini. Insya Allah, berbanyak-banyakan harta dan anak. Dan ada di Jember meninggal saudara. Meninggal belum umur 60 tahun dia meninggal. Dia kepingin punya anak 40. Orang kaya raya. Nikah lagi, istrinya nggak punya anak, selamat tinggal. Dia cari pabrik yang lainnya, cari pabrik sampai anaknya 32. Setelah itu mati. Kayak tadi main monopoli, habis itu apa? Ya mati sudah. Harta ditinggal, anak ditinggal. Dan ini hakikat kehidupan dunia. Kita perlu ingat, harta dan anak bukan tidak menjadi harta itu standar menilai orang. Allah tidak jadikan anak itu standar untuk tahu orang dari mana, dari hartanya. Itu orang-orang yang tidak mengerti dengan hakikat kehidupan dunia.
Allah menyebutkan tentang orang-orang tidak beriman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka memahami, mengetahui ya zahir dari kehidupan dunia ini. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akhirat mereka ghafil. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ingat, harta dan anak bukan sarana untuk menilai orang. Karena itu perhiasan yang akan ditinggalkan. Bagaimana menilai orang? Ya dengan amalnya. Dengan amal dan kesolehan dia. Dengan zikir dia, dengan ibadah dia. Maka di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, akhbarallahu ta'ala, Allah memberikan informasi kepada kita bahwa harta dan anak zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan kehidupan dunia. Ai laisa wara'a dzalika syai'. Di belakang itu tidak ada apa-apa. Ingat, nggak ada apa-apa. Di rumah yang dibangun 7 lantai di gedung tinggi, di balik itu ada apa? Nggak ada apa-apa. Karena apa? Karena akan sirna dan pergi. Wa anna alladhi yabqa lil insan, adapun yang tetap bersama manusia, akan terus menemani dia, bermanfaat buat dia, membuat dia bahagia sampai ke alam kubur pun ikut sama dia. Apa? Al-baqiyatus shalihah. Amal-amal ketaatan itu yang akan sampai ke kuburan ikut sama kau. Kau tinggal istrimu, kau tinggal anakmu, kau tinggal hartamu, amalmu ikut masuk ke kuburan. Mau ditutup sama orang pakai beton, amal itu masuk ke dalam, menemanimu di sana. Supaya kita sadar juga. Makanya jangan bersedih. Yang hidup miskin jangan bersedih. Yang hidup nggak punya anak jangan bersedih. Karena apa? Karena semua itu hanya perhiasan yang bakal kau tinggal. Ingat di surat Al-Fajr, Allah menjelaskan bagaimana pandangan orang-orang yang tidak beriman. Ayat berapa jemaah? Anda nggak tahu ayat berapa, nanti dicari. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Allah meluaskan rezeki buat dia, Allah berikan kehormatan dengan harta yang dia miliki, dengan jabatan dan kedudukan yang dia menikmatinya, apa yang dikatakan oleh manusia ini? Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Apa buktinya? Hartaku kau lihat. Tuhanku menghormatiku. Apa buktinya? Jabatanku. Aku tambah tahun terus naik. Naik lagi, naik terus, naik sampai mana nantinya? Nanti turun ke kuburan. Selesai. Makanya ketika manusia menganggap itu alat untuk menilai kehormatan yang Allah berikan kepadamu, nggak benar. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahan. Adapun apabila manusia ini dikasih cobaan sama Allah, Allah sempitkan rizkinya, Allah tidak berikan kedudukan kepada dia, dia tidak menjadi pejabat, atau dulu pernah jabatannya naik kemudian turun kemudian di PHK, lalu dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Apa kata? Kalla, bukan kayak gitu menilainya jemaah. Salah nih alat untuk menilai, bukan kayak gitu. Barometer yang Allah berikan itu amal. Rasul SAW mengatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah benci Allah kasih. Anak, Masya Allah. Antum lihat sebagian dulu orang-orang kafir Quraisy, Allah sebutkan angkana gamalin wa banin, anaknya banyak, hartanya banyak. Dan sebagian para nabi mati nggak punya anak, mati belum menikah, sampai tua renta anaknya cuma satu, kemudian terbunuh anak.
Nabi siapa yang anaknya satu kemudian terbunuh? Katakan. Masya Allah, dapat hadiah itu. Siapa yang ngomong Zakaria? Nah, kirim hadiahnya itu, Masya Allah. Nabi Zakaria bertahun-tahun kepingin punya anak, anaknya hadir, mati terbunuh. Kalau anak itu mati setelah ayahnya, ayah tidak akan bersedih karena ayahnya sudah mati duluan. Tapi bagaimana tatkala seorang ayah melihat anaknya mati? Akhirnya keturunannya putus kan? Putus keturunannya. Selesai sudah. Bagaimana kesedihan orang itu? Tapi itulah Allah berikan ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Sama-sama anak walakin iman mereka. Tapi Allah tidak akan berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau Allah bagi iman sama kau nggak punya harta, kau nggak punya anak, tapi Allah kasih iman, itu bukti Allah cinta sama kau. Kau bisa bangun malam, kau bisa puasa Senin Kemis, kau bisa datang kajian, Masya Allah. Haibati fillah, ingat bahwasanya yang menjadi barometer adalah amal soleh. Baru akan di harta. Kita tidak berbicara orang berarti kita miskin. Enggak, kau kaya raya silahkan. Tapi jangan jadikan itu barometer kecintaan Allah kepadamu. Baik, itu renungan yang pertama. Renungan yang kedua, Allah menjadikan harta dan anak sebagai sarana istidraj. Apa istidraj itu? Meluluh. Artinya orang dikasih harta, dikasih anak untuk diluluh agar mereka bertambah dosanya. Harta dan anak sebagai sarana untuk menambah dosa buat orang-orang yang tidak beriman. Maknanya orang ini kalau punya harta mungkin dia ke masjid. Gara-gara miskin dia jadi ke masjid. Berapa banyak orang yang suka datang pengajian kapan? Ketika utangnya banyak. Utang banyak shock pertama. Utang mulai lunas, mundur sedikit. Harta tambah banyak, ikutin kajian live dari rumahnya. Nggak datang lagi pengajian. Itu kadang-kadang ada seperti itu. Maka kita harus sadar hakikat harta ini untuk apa sih Allah jadikan harta. Tadi kita bicarakan kalau itu adalah perhiasan. Yang kedua, kita perlu renungkan harta dan anak ini tadi menyebabkan orang akhirnya lalai. Jadi adab buat dia. Berapa banyak orang yang diajak kajian, apa kata Ustaz, hari Sabtu hari kerja. Nah, dia hari kerja dulu waktu kau miskin datang pengajian, gak pernah ngomong di luar. Iya Ustaz, kan kita harus mensyukuri nikmat yang Allah beri. Kagak punya hak harus diberi. Ya, faham, ada masalah. Tapi ingat, harus tahu dengan hakikat harta dan anak. Di surat Al-Mu'minun ayat 55-56 Allah mengatakan ayah sabuna annama numidduhum min malin wa banin. Apakah mereka mengira dengan kita memberikan kepada mereka harta dan anak yang banyak, nusari'u lahum fil khairat, itu adalah karunia kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka? Banda yashurun, mereka nggak sadar. Mereka tidak merasa kalau itu adalah luluhan dari Allah agar mereka bertambah dosanya. Kemarin ada yang bertanya, dia mengatakan, Ustaz, katanya orang kalau minta jabatan itu nggak akan dibantu sama Allah, akan kepada diri. Tapi sebagian orang pejabat-pejabat yang mereka minta itu kok kayaknya hidupnya enjoy aja, Ustaz. Nah, bisa jadi masuk di sini. Mereka tidak sadar
Bahwasanya yang Allah berikan kepada mereka itu, mereka pikir ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sadar kalau itu adalah luluhan dari Allah. Agar apa? Agar bertambah dosa, agar bertambah banyak kemaksiatan. Karena peringatan-peringatan dari Allah membuat orang sadar. Orang tabrakan, orang sakit, masuk rumah sakit, paling tidak di situ akan sadar. Tapi kalau dibikin enak terus, badan sehat terus, Masya Allah. Ada yang istilahnya duitnya sampai nggak ada nomor serinya, Masya Allah. Kita kadang-kala itu bicara nomor seri itu bicara uang dolar, karena baru tahu kenapa orang bicara nomor seri. Ternyata kalau tukar dolar itu dilihat nomor serinya. Pernah kita tukar rupiah ketika umroh, dilihat nomor serinya sama money changer yang ada di Medina? Nggak ada. Tapi kalau dolar dilihat, nah, orang ini tidak ada nomor serinya mungkin disebutkan. Dan dia merasa aku berbuat kayak gini kayak gitu nggak ada masalah. Nah, ketahuilah itu adalah luluhan dari Allah SWT. Kata ada Ibn Mas'ud ketika mentafsirkan ayat ini di surat Al-Mu'minun, mukira wallahi bil qaum, demi Allah mereka itu dimakan fi awalihim wa auladihim, di harta dan anak mereka. Lalu kata Qatadah, fala ta'tabirun nas bi amwalihim wa auladihim, kau jangan menilai orang itu dengan harta dan anak mereka, walakin i'tabiruhum bil iman wal amali salih, tapi kau kalau menilai orang dengan iman dan amal saleh. Kenapa? Karena tadi harta ternyata bisa membuat orang semakin jauh dari Allah, dan itu jadi adab buat mereka. Di masa Nabi SAW, ya sahabat tentu tanya ya. Kita melihat ada orang-orang yang nggak pernah ke masjid, yang ahli maksiat, tapi mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus, usahanya sukses, yang tiap hari ke masjid bangkrut. Ada yang seperti itu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, idza ra'aitallah yu'til 'abda ala ma'asihi ma yuhibbu, kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada seseorang dalam kondisi dia berbuat maksiat. Soalnya kan kita ayat, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan kasih jalan keluar. Wa Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini orang nggak pernah sholat, rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus gimana? Sedangkan anak yang sholat, aduh, gaji aja, gaji akhir bulan dipotong lagi. Dia benar-benar tahu dengan rezeki dia yang tiap bulan, tapi sebenarnya rezeki itu yang lebih dari sekedar harta maksiatan. Yang dia cintai semua dia dapatkan, cita-citanya diraih, mimpinya kasih anak-anak yang sukses, harta semakin banyak, pabrik buka cabang lagi, buka cabang lagi. Orang-orang ini dengan harta dan anaknya semakin merugi. Artinya hartanya jadi adab buat dia. Orang yang nggak punya anak mungkin dia tidak berpikiran untuk kemana-mana. Ketika punya anak, Allah jadikan anak-anaknya merongrong orang tuanya untuk ke tempat-tempat, ayah ke tempat ini, ke tempat itu. Apa anak-anaknya dorong dia? Jadi disebutkan di sini, kadang-kala orang-orang yang berduit, beranak-anak sukses itu diikutin oleh masyarakat. Masyarakat dengarkan ucapan mereka. Masyarakat bangga menghormati orang-orang itu. Hanya terkecoh
orang bawahan dia yang melakukan dosa gara-gara atasan, dapat dosa nggak atasan? Dosa-dosa jariah, dosa yang terus kau mati sudah dosamu terus nyambung karena kau yang mengajak orang-orang berbuat kemaksiatan. Seperti orang yang membuka tempat maksiat, mati dia, selesai dosanya, terus tuh karena engkau menjadi penyebab. Dan Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'ah, barang contoh yang buruk, falahu wizruha fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di, maka bagi dia dosa orang-orang yang mengikuti dia. Sampai kapan? Sampai kapan? Selama tempat kemaksiatan itu ada, kau yang bangun, kau yang bangga, dan dia suka dengan tempat kemaksiatan, menghasilkan duit buat dia. Maka itu hakikat harta dan anak-anak. Kita perlu hati-hati. Ketiga, harta dan anak adalah ujian, adalah cobaan dari Allah. Yang pertama apa tadi kita sebut? Perhiasan. Yang kedua, istidraj, harta dan anak buat tidak. Yang ketiga, secara umum harta dan anak adalah ujian. Di surat Al-Anfal ayat 28 Allah mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Kata Allah, wa'lamu. Jadi banyak ayat Allah mengatakan ini taklim. Iya, dia perhiasan, dia nikmat yang Allah berikan, tapi dia itu ujian buat kamu. Sebagian orang, Masya Allah, ketika dia bertahun-tahun tidak memiliki anak, punya anak, ketika anak akhirnya jadi bakhil gara-gara anak, jadi pengecut gara-gara anak, jadi jarang datang ke majelis ilmu. Mau berangkat umroh nggak berangkat gara-gara siapa? Anak. Mau haji padahal udah wajib haji, nggak berangkat haji, alasannya apa? Anak masih kecil, Ustaz. Insya Allah tahun depan kita mau berangkat haji. Kenapa? Ya anak baru umur 1 tahun, Ustaz, ditinggal kesian. Baik, 2 tahun lagi daftar, tahun depan hamil lagi. Terus mana? Insya Allah kalau sudah lahiran ini, insya Allah terus sampai anaknya 7. Anak 1 mampu, wajib kau berangkat haji. Ustaz, gimana dengan anak-anak? Subhanallah, apa nggak bisa dititipkan anak-anak? Orang kau kadang-kala keluar negeri kemana dititipkan. Tapi kenapa tatkala berangkat ibadah berat buat engkau? Fitnah. Maka kita tahu, sampai tatkala kita mau beribadah, ada nggak jadi beribadah? Subhanallah, Allah kajian tentang fitnah. Yang pertama, fitnah itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi lalai, jadi meninggalkan ketaatan, menghalangi kita dari taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fitnah. Apa saja modelnya, apa saja. HP yang kita miliki bisa jadi fitnah karena membuat engkau lalai. Dan anak rasa fitnahnya HP ini jamaah. Antum lihat tatkala kita bisa buka HP sejam, baca Al-Kahfi tiap 5 menit berhenti. 5 menit bunyi, taruh Quran, pegang lagi. Subhanallah. Jadi Al-Kahfi bisa 2 jam.
Dan Al-Kahfi bisa seharian. Pagi baca 10 ayat, setelah itu main HP. Nanti habis Jumatan baca 10 ayat. Fitnah. Jadi gadget ini fitnah. Karena tadi melalaikan, membuat kita ibadahnya atau mendorong kita berbuat kemaksiatan. Kau itu siapa sih? Fitnah-fitnah datang itu untuk menunjukkan hakikat diri seorang mukmin atau beriman. Allah mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di surat Al-Ankabut, awal surat Al-Ankabut, Allah mengatakan, apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan beriman, selesai mereka tidak akan dikasih fitnah? Allah katakan, walaqad fatanna alladziina min qabli. Kami benar-benar telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanul kadhibin. Dengan fitnah itu nampak jati diri seseorang. Siapa yang benar dan siapa yang pura-pura beriman. Kita ini yang hijrah juga difitnah. Supaya nampak engkau benar enggak lillahi ta'ala, atau ternyata pura-pura. Itu berkaitan dengan harta dan anak kita adalah fitnah. Kemudian berkaitan dengan fitnah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzana wa majhal. Aina mabkhala, majbana, majhala. Apa satunya? Dan kita sebutkan lagi. Al-walad, kata Nabi SAW, adalah mabkhala, sumber kebakhilan orang tua. Sumber kebakhilan itu anak. Engkau jadi susah mau bersedekah. Awalnya ketika belum punya anak, masya Allah, sedekah sana, sedekah sini. Ketika punya anak, mulai uang sedekahnya buat apa? Buat anak, Ustaz. Bukan buat beli susu. Kalau beli susu kebutuhan. Mulai ditabung untuk apa? Nanti buat anaknya kalau kuliah. Subhanallah. Anaknya baru lahir ya, Pak. Nabung buat kuliah. Iya Ustaz, seorang muslim harus visioner ke depan memandangnya. Nah, kau sedih. Bukan visioner. Itu terjadi orang kayak kita. Anak sumbernya anak. Orang jadi imam. Yang kedua, anak itu majhalah, kata Nabi. Membuat orang tuanya bertindak bodoh. Ini bicara ujian. Jadi kalau ujian itu lulus nggak lulusnya di mana? Nabi menyebutkan 4 hal. Orang tua gara-gara anak bersikap bodoh. Antum lihat orang-orang yang korupsi kadangkala, orang-orang yang mencuri. Kalau ditanya buat apa? Anak. Kadang-kala antum lihat orang di supermarket ngutil susu ya. Ditanya untuk dijual, untuk siapa? Anak. Sampai ada seorang yang tidak pernah mencuri suami. Istri melahirkan, suami di luar bingung. Pakai duit dari mana bayar bidannya? Akhirnya dia lihat di depan rumah bidan itu banyak motor yang parkir. Dia curi motor itu. Ya namanya bukan maling jemaah. Ketangkeplah. Lihat, orang yang benar jadi bodoh. Gara-gara siapa? Anak. Ada orang-orang yang ya ketika anaknya, biasanya banyak pencurian itu kata polisi, mau Idul Fitri. Iya, itu polisi mulai hati-hati nih, mau Idul Fitri nih. Biasanya rawan pencurian. Mencurinya untuk siapa tuh orang-orang? Untuk anaknya. Ustaz, anaknya minta baju baru, minta sepatu baru, minta sandal baru. Itu terjadi rawan pencurian. Orang jadi bertindak bodoh gara-gara anak. Yang ketiga kata Nabi SAW, majbana.
anak itu menjadi sumber kepengecutan. Orang tuanya jadi pengecut. Kalau kita bicara di jihad di jalan Allah, kadang-kadang orang ngomong, Allah, anakku cilik-cilik Ustaz. Iya. Anaknya. Orang jadi pengecut. Dan banyak orang-orang di masa Rasulullah yang berangkat beramai gara-gara dipegangin sama anak-anak. Itu tadi fitnah. Yang keempat, mahzana. Anak itu sumber kesusahan orang tua. Kita ketika anaknya meninggal dunia, ada orang tua. Di mana-mana kita lihat. Ada kejadian di Jember, ada orang tua yang ditinggal mati anaknya. Itu suaminya datang karena masih saudara. Ustaz saya datang ke rumah. Anak punya istri ini sekarang jadi suka merenung, suka diam. Dia buka lemari, melihat baju anak-anaknya, dia pegang baju, ciumi. Anak yang lain nggak diurusin. Ada apa? Masya Allah. Nah, itu mahzana, jadi sumber orang akhirnya jadi kacau hidupnya gara-gara. Akhirnya si ibunya ini yang ditinggal mati anaknya, dia selalu mengungkit-ungkit kesalahan suaminya. Dia mengatakan ini gara-gara abang. Anak kan sudah bilang berangkat ke dokter, anak udah bilang kita ngamar di rumah sakit, tapi dibawa pulang akhirnya mati itu anak. Padahal itu sumber kesedihan. Tapi seorang yang beriman dengan fitnah anaknya meninggal dunia, apa yang akan dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu takdir Allah. Dokter nggak salah, nggak ada yang salah. Bukan kadang-kala orang ini gara-gara ya kita jarang beli vitamin buat anak-anak. Bukan. Itu fitnah anak jemaah. Sehingga orang tua diuji apa? Kedermawanannya dengan hadirnya. Orang tua diuji keberaniannya. Orang tua diuji akalnya. Orang tua diuji kesabaran dia ketika tinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai. Dan Rasulullah SAW menceritakan bagaimana peristiwa orang yang ditinggal mati anaknya kemudian dia mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pernah malaikat-malaikat mencabut nyawa salah seorang anak dari hamba Allah SWT. Lalu mereka berjumpa dengan Allah. Allah bertanya kepada mereka, qabattum samrata fuadi, engkau mencabut nyawa buah hatinya? Iya ya Allah, kita cabut nyawa buah hatinya. Artinya orang tua ini cinta sama anak, ingin anak itu hidup. Beda sama orang tua yang kepingin anaknya mati. Artinya ada orang tua melihat, aduh kesian dia hidup, sudah biar kalau meninggal mungkin itu yang terbaik buat dia. Artinya meninggalnya anaknya akan membuat orang tua sedih. Tidak terlalu, karena memang dia berharap anaknya cepat meninggal karena dia tersisa dengan penyakit yang mau atau apa. Tapi ada orang yang enggak, dia ingin anaknya itu hidup. Allah cabut nyawanya. Dalam kondisi orang tua berharap panjang umur anak. Lalu Allah bertanya kepada malaikatnya, "Madza qala 'abdi?" Lalu apa yang diucapkan oleh hambaku ketika kalian cabut nyawa anak? Apa kata malaikat-malaikat Allah? Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan, dia diuji dengan anaknya meninggal dunia, dia mengatakan alhamdulillah, dan dia lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku ini satu rumah di surga buat dia. Wasammuhu baital hamdi. Kasih nama rumah itu rumah pujian. Subhanallah, lulus dalam ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan di sisi Allah pahala yang besar sekali. Itu salah satu pahala tadi yang disebutkan. Jamaah rahimahullah, Allah mengingatkan agar tidak lalai
alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum orang yang beriman, yang harta dan anak kalian membuat kalian lupa dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirin. Siapa yang melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Kita ukuran rugi apa? Ketika dagangan dalam kita bangkrut. Tapi Allah sebut orang rugi karena itu kerugian yang sebenarnya. Kau ketika sukses kaya raya, tapi Allah sama Allah, kau rugi. Ingat sama Allah. Ya iya. Tapi yang jelas kerugian disebutkan di sini karena tidak berzikir. Gara-gara harta dan jemaah, orang tua untuk urusan harta, masya Allah. Subuh sudah berangkat, pulang malam hari. Untuk siapa? Untuk istri dan anak-anak. Azan dikumandangkan di masjid, duduk-dudukan, tidak berangkat ke. Ditelepon, Mas, nih ada proyek nih, berangkat. Sampai ada yang mengatakan anak sudah sampai ke Australia, sudah sampai ke Jepang, ke Singapura, sampai langkah dia tempat yang jauh. Tapi masjid 50 meter dari rumahnya tidak pernah sampai langkahnya. Masjid jauh dia berangkat, tapi anaknya tidak pernah digandeng untuk menuju ke rumah Allah. Nah, jadi jemaah, sebenarnya harta dan anak tidak tercela. Kita cinta sama harta sama anak tidak tercela, karena itu kita ketika harta dan anak sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya raya, banyak. Sekali sodakoh 700 ekor onta, sekali dina, sekali sodakoh. Kalau mereka selamat dari fitnah dunia itu, karena dari awal kita sebutkan harta dan anak bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi azab. Tapi yang terakhir, kenapa di dua ayat di surah Al-Imran ayat 14 dan surat Taubah ayat 24 Allah dahulukan anak. Kalau didahulukan harta, karena ketika berbicara tentang melalaikan, harta itu lebih melalaikan daripada anak. Adapun di surat Ali Imran ayat 14 Allah mengatakan zuyyina linnas, diindahkan bagi manusia, hubbus syahawat, cinta syahwat, minan nisa wal banin, cinta syahwat kepada wanita dan kepada anak-anak, wal qanatir muqantarah, baru setelah itu harta. Di surat At-Taubah ayat 24 Allah mengatakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan, andai kata orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, kaubilah suku-suku kalian, wa amwalun iqtaraftumuha. Yang keenam Allah sebutkan dan harta yang kalian kumpulkan. Yang ketujuh wa tijaratun takhshawna kasada, dan perniagaan yang kalian takut kerugiannya. Yang kedelapan wa masakinu tardawna, dan rumah-rumah kalian yang kalian sudah senang tinggal di sana, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah wa rasulihi fi sabilih, kalian cintai daripada Allah dan Allah, karena Allah katakan wallahu la yahdil qaumal fasiq, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Kenapa? Menjelaskan bahwa saya tatkala berbicara tentang cinta yang sudah tertanam di dalam jiwa,
maka Allah mengakhirkan harta, mendahulukan anak. Kenapa? Karena harta ditinggal untuk siapa? Anak-anak. Kalau bicara cinta, orang tua dikasih pilihan umpamanya harta atau anak, anak dia akan memilih. Karena cinta secara fitrah, orang tua bekerja dan dia tahu. Antum lihat orang tua kerja capek, bikin rumah, bikin usaha, dia tahu dia mati. Tapi kenapa dia terus bekerja? Karena kita kesian anak-anak Ustaz. Kita kalau Allah berbincang tentang yang membuat kita lalai, yang membuat kita lupa, yang membuat kita, maka Allah mendahulukan harta. Antum bisa kumpul sama bapak nih, kumpul sama anaknya, main sama anaknya, aduh capek Ustaz. Bu, panggil bu, niatnya. Tapi kerja bisa dari pagi sampai sore. Bisa. Dan tidak merasa lelah. Pulang itu seger aja. Ada seorang suami ribut sama istrinya karena suami tidak menghargai istri. Si suami ini merasa istrinya kok ngapain aja sih di rumah? Gini bang, sudah bang. Kalau abang menganggap anak ini tidak ngapa-ngapain di rumah, kita tukar 2 hari. Anak kerja cari duit, abang di rumah 2 hari. Bapak siap bapak. Boleh ya kuat. Maka ketika berbicara tentang sesuatu yang membuat lalai, yang membuat orang terkecoh, terpedaya, Allah mendahulukan. Tapi tatkala berbicara tentang cinta, maka anak Allah dahulukan. Baik, sebagai penutup jamaah, apakah terlarang meminta harta dan anak? Terlarang enggak kita meminta harta dan anak? Kita udah tahu tuh dari awal tuh, perhiasan, kemudian sebagai sarana untuk istidraj, kemudian ujian, fitnah anak-anak itu, membuat orang lalai. Boleh nggak kita minta harta dan anak kalau gitu? Boleh, tapi harus berhati-hati. Mintanya gimana? Minta harta yang baik dan anak yang soleh. Al-Quran kan bagaimana doa-doa para nabi. Para nabi minta anak. Umpamanya Nabi Zakaria di surat Al-Imran ayat 38, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepada aku dari sisimu keturunan anak yang menjadikan orang tua mati terus didoakan sama anaknya, dzurriyyatan thayyibah. Maka kalau berdoa jangan hanya minta keturunan aja, minta keturunan yang baik. Kalau keturunan nggak baik nggak mau, jangan mau gitu. Enggak ya Allah. Kalau anak tapi kayaknya anak itu tidak berbakti, aku nggak perlu sama anak seperti itu. Minta dzurriyyatan thayyibah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di surat As-Saffat ayat 100, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan-keturunan yang soleh. Tadi kita minta anak tapi yang soleh. Nabi Ibrahim nggak cuma minta anak, belum minta yang soleh. Kemudian di surat Al-Furqan, ketika Allah berbincang tentang orang-orang yang beriman, doa mereka apa? Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tadi kita sebutkan anak itu bisa menjadikan orang tuanya susah hidup, melarat gara-gara anak. Nah, makanya kita minta kepada Allah anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan, ngelihat anaknya sholat,
ngelihat anaknya ngaji, orang tua gimana senangnya. Tapi ngelihat anaknya pulang dari kuliah, kupingnya bolong. Antum tahu? Pakai mur, bukan ditindih. Kalau dulu itu pakai tindian, sekarang pakai baut, gimana? Antum lihat apa namanya itu? Apa? Nggak tahu apa namanya. Anaknya pulang, Allah, tambah ganteng. Pulang kayak gitu, seperti itu. Itu terjadi, akhirnya tidak jadi penyejuk pandangan anak kita. Mau anak kayak gitu? Jangan mau. Engkau akan disiksa sama anak di dunia dan di akhirat. Gimana Ustaz di akhirat anak bisa menyiksa orang tuanya? Ketika kau diminta pertanggungjawaban, sang anak mengatakan, bapakku nggak pernah ngurusin aku ya, nggak pernah ngurusin aku. Bapakku cuma tiap bulan kirim duit, telepon, nah duitnya sudah nyampe, nah itu aja. Nggak pernah bapak tanya, nah kau sholatnya gimana? Nggak pernah. Akhirnya anak mengadab orang tuanya fid dunya wa fil akhirah. Jadi penyebab. Baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan Anas bin Malik, dalam hadis riwayat Bukhari, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Siapa namanya Ummu Sulaim? Anak kasih hadiah. Ibu-ibu nih, hadiah terakhir. Ummu Sulaim, siapa namanya? Siapa? Rumaiso, Masya Allah. Kasih itu cucunya Pak Wawan. Nah, kasih. Ummu Sulaim itu namanya Rumaiso. Ummu Sulaim itu wanita yang paling mulia maharnya. Maharnya itu Islamnya suaminya. Jadi Abu Talha ini melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim janda, punya anak Anas bin Malik. Dilamar oleh Abu Talha, orang kaya raya dan terhormat, orang baik di kota Madinah. Cuma dia belum masuk Islam, tapi dia orang baik. Maka dia datang menyumpai Ummu Sulaim. Ya Ummu Sulaim, halumma ilal asfar wal abyad atau ilal ahmar wal asfar. Muslim, ayo kau nikah sama aku kasih mahar apa yang kau inginkan, emas, perak, semua aku kasih. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Aba Talha, mithluka la yurad, orang baik kayak engkau nggak pantas ditolak. Yang jadi masalah, engkau kafir sedangkan aku beriman. Kalau engkau masuk Islam, aku ridho Islammu sebagai mahar. Subhanallah. Abu Talha masuk Islam. Itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak Anas bin Malik. Anas ini dibawa ke Nabi SAW. Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, khadimuka Anas. Rasulullah SAW, pembantumu Anas. Doakan dia ya Rasulullah. Ini tawasul dengan doa orang soleh. Datang minta doa. Ummu Sulaim minta doa. Kita kadang-kala ada orang minta doa, apa kata kita? Oh itu doa sendiri, yang usah minta-minta sama orang doa. Subhanallah. Ini termasuk tawasul yang disyariatkan. Kita minta doa orang yang soleh, kita pun berdoa sendiri. Akhirnya Nabi SAW berdoa. Nih isi doa Nabi apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taita. Ya Allah, banyakkan hartanya. Berarti boleh kita minta harta yang banyak, boleh. Nabi mendoakan Anas. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, banyak anaknya Anas ini. Wa barik lahu fima a'taita. Tapi minta banyak yang barokah dan berkahkan dia dan apa yang kau berikan kepada dia. Jadi jamaah, minta harta dan anak boleh, tapi minta harta yang baik, minta harta yang barokah dan anak-anak yang soleh. Kiranya seperti itu yang bisa kita kaji dari kesempatan kali ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena kenapa kita ulangin di rumahnya Pak Wawan kajian jemaah?
Kajian yang dahulu nggak ada pertanyaan, ditutup sama Pak Harto waktu itu. Yang sore-sore. Nah, Masya Allah. Sekarang tanya jawab. Yang lapar ditahan laparnya. Ini aja, Bismillah. Oh, jadi Pak Harto mau berangkat langsung? Semuanya. Masya Allah. Siap. Iya semuanya, makanya nanti silahkan jawab. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan jawab. Silakan. Nah, silahkan. Utama mana orang miskin yang bersabar sama orang kaya yang bersyukur? Lebih utama mana orang miskin yang bersabar dan orang kaya yang bersyukur? Ada khilaf di antara para ulama, tapi Anda lihat pendapat yang lebih kuat yang mengatakan orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Orang miskin yang bersabar, sabarnya itu terpaksa. Iya, dia kan mau nggak mau sabar. Ya opomen yang macam ini betul. Tapi kalau orang kaya bersyukur itu tantangan. Artinya dia itu memang dipaksa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian orang kaya yang bersyukur manfaatnya lebih banyak daripada orang miskin yang bersabar. Cuma orang miskin yang bersabar masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Tapi masuk surganya sama dengan surganya orang kaya yang bersyukur. Beda. Sampai ada ustadz ngomong, antum masuk hotel Melati nggak ngantri, sama masuk hotel bintang 7 ngantri. Kenapa sakit kepala? Sakit kepala. Kalau menjelaskan iya, artinya orang miskin masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Dari sisi dia lebih masuk surga lebih dahulu itu lebih utama. Tapi surga itu ada 100 tingkatan. Makanya kenapa para sahabat yang miskin mengeluh kepada Nabi SAW ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini orang-orang yang kaya ini diborong pahala sama mereka. Betul, diborong sama mereka. Mereka sholat seperti kita sholat, sama. Sholatnya orang kaya sama sholatnya orang miskin, kalau kita bicara yang sama ya, sama 5 waktu. Mereka seperti kita puasa, sama puasa kita puasa Ramadan. Cuma yang membedakan kita sama mereka, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah, kita nggak bisa. Ini kan bedanya. Nggak bisa kita sedekah, kata dia. Akhirnya Nabi SAW pada akhir cerita mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Tapi orang miskin bisa sama dengan orang kaya. Bisa orang miskin sama dengan orang kaya ketika dia punya niat. Dengan niat, andai kata aku seperti fulan, aku akan sedekah seperti fulan. Kata Nabi SAW, huma fil ajri sawa. Dua orang ini pahalanya sama. Jadi orang miskin bisa sejajar sama orang kaya asalkan punya niat seperti. Tapi belum tentu sukses. Artinya orang miskin, anak insya Allah kalau punya harta kayak bulan, anak akan bangun masjid ini, itu anak akan sedekah 1 miliar. Dapat harta 1 miliar, eman-eman ya Allah. Makanya kebenaran niatmu itu akan diuji. Barakallahu fikum. Nah, apa yang dimaksud dalam hadis barang siapa membaca surat Al-Kahfi akan disinari 2 cahaya, dikasih cahaya 2 Jumat. Cahaya apa yang dimaksudnya? Penafsiran para ulama. Yang pertama, nanti di hari kiamat orang-orang di padang mahsyar itu akan dikasih cahaya sama Allah sesuai dengan amalannya. Ada yang cahayanya di sebelah kanan, di depan dia seperti pohon, seperti gunung, terang jalan dia. Ada yang cahayanya seperti pohon kurma. Ada yang cahayanya ya hanya di jempol kaki. Semua tergantung amalannya. Surat Kahfi termasuk yang membuat orang yang punya cahaya yang besar pada hari kiamat. Cahaya yang lainnya adalah cahaya yang akan diberikan
dari sisi petunjuk buat dia dalam kehidupan ini. Karena petunjuk itu adalah cahaya yang membuat kita jadi jauh dari kemaksiatan, selamat dari perbuatan dosa. Dengan cahaya kita baca surat Kahfi, insya Allah akan selamatkan kita. Catatannya jamaah juga ingat, baca dengan artinya. Nggak tiap Jumat nggak apa-apa, tapi sekali-kali kau baca dengan artinya. Lama kelamaan engkau itu hafal surat Al-Kahfi dan artinya paham. Antum lihat orang di kampung, masya Allah, pada hafal surat Yasin, nggak bisa baca Quran, betul. Kenapa mereka hafal surat Yasin? Dan ini kehormatan buat mereka. Ketika orang menghafal Al-Quranul Karim, mereka nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena dibaca tiap Jumat. Akhirnya hafal. Jadi antum kalau rutin baca Al-Kahfi, insya Allah hafal juga. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya khitan bagi wanita, Ustaz? Nah, tergantung wanita dewasa apa wanita anak-anak berkaitan dengan khitan. Kalau laki-laki dewasa tetap harus dikhitan. Laki-laki itu umur 80 tahun belum khitan, dikhitan. Berkaitan dengan wanita, sebagian ulama memasukkan itu menjadi sunnah. Dan sebagian mengatakan mubah saja. Jadi tidak sampai tingkat wajib. Berkaitan dengan khitan bagi kaum lelaki. Kaum lelaki wajib dia khitan. Pendapat yang rajih dia wajib untuk berkhitan. Adapun wanita dia tidak dikhitan, tidak ada masalah. Tapi kalau dikhitan itu akan lebih mulia. Tapi khitannya bagaimana? Ya itu yang tahu. Kalau dulu orang dulu itu khitan anak bayi itu, bayi perempuan itu sebenarnya tidak dikhitan, tapi dikerik. Iya. Kalau khitannya sebenarnya tidak dikerik, ada yang dilukain memang, ada yang dipotong. Maka itu kayaknya dokter yang tahu jauh. Masya Allah, barakallah. Ustaz, saya pernah dapat ilmu bahwa tidak ada sholat bagi laki-laki bila tidak sholat di masjid. Pertanyaannya, mengapa tadi malam saat kajian di wisata Bukit Mas sholatnya kok di rumah? Mohon dijelaskan Ustaz, karena suami dan anak saya pernah melakukan sholat di rumah dan ketika saya ingatkan katanya nggak apa-apa. Dengan kejadian semalam saya juga jadi nggak paham. Jazakallah. Ya ini pertanyaan yang menarik sekali. Karena kadang-kadang ada ucapan, engkau itu jangan melihat perbuatannya Ustaz, tapi kau tanya ilmunya Ustaz. Soalnya kalau melihat perbuatan Ustaz kadang-kadang jadi salah paham. Oh ternyata boleh anak lihat Ustaz gitu. Ketika bertanya Ustaz itu akan jelaskan. Dan ini bagus sekali pertanyaan ini. Begini, berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Ya, kita diperintahkan sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat yang buta, Ibnu Ummi Maktum. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yulazimuni. Aku ini nggak punya pendamping yang bisa mengantarkan aku ke masjid yang selalu datang. Boleh nggak aku sholat di rumah? Orang buta itu sejatinya bisa jalan tanpa pendamping. Kalau dia biasa jalan, dia bisa jalan pakai tongkat, dia sampai ke tempat tujuan dia. Cuma ya kadang-kadang di malam hari atau apa, dia butuh yang dampingi dia. Apakah aku ada dispensasi untuk sholat di rumah? Kata Nabi SAW, ya nggak apa-apa kalau sholat di rumah. Ketika sahabat ini berpaling hendak pergi, dipanggil sama Nabi SAW. Nabi mengatakan, hal sami'tan nida, kau dengar nggak panggilan sholat? Hayya ala sholat, hayya ala sholat, kau dengar nggak? Kata sahabat ini, aku dengar Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib. Kalau gitu, kau datangin masjid. Dari hadis inilah para ulama menyimpulkan bahwa diperintahkan seorang untuk sholat ke masjid
Yang sampai tingkat perintah sebagian mewajibkan hal itu ketika mendengar azan. Tapi bukan azan yang pakai mic. Bilal bin Rabah ketika azan itu azan di atas rumah dan bukan azan yang di dalam ruangan. Karena kalau azan di dalam ruangan tetangga masjid nggak dengar. Kalau azan di ruangan masjid tetangga masjid dengar nggak? Nggak dengar. Tapi baik orang azan di menara yang dengar suara azan itu maka jawab panggilan Allah. Dan tadi malam masjidnya itu jauh. Anak tanya sama mereka. Awal anak datang, sholat asar anak di masjid. Anak tanya, masjid ada masjid? Ada Ustaz, dekat Ustaz. Berapa menit? 3 menit Ustaz. 3 menit ya kita sholat masjid. Iya naik mobil Ustaz. Naik mobil dalam kondisi sepi, oke 3 menit. Tapi kalau jalan kaki, ya 15 menitan dan ke masjid. Lama, jauh. Nah, disitulah akhirnya kita berinisiatif untuk sholat dulu karena masjidnya jauh. Seperti itu. Masjidnya dekat dengan azan dan bisa berjalan kaki. Mamanya berapa? Jauh 500 meter mamanya. Jauh apa dekat? Jauh. Hah? Iya dekat lah, apalagi naik motor. 1 kilo kayaknya sudah jauh ketika orang. Jadi seperti itu. Jadi mohon difahami tentang hal itu. Wallahu a'lam. Ustaz, kenakalan anak apakah merupakan potret? Merupakan pertama memang keluarga. Karena Nabi SAW menyebutkan kullu mauludin yulad abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi. Yang membuat anak ini jadi Yahudi siapa? Keluarganya, orang tua. Yang membuat anak ini jadi Nasrani, orang tuanya. Yang membuat anak ini jadi Majusi, orang tuanya. Jadi kalau dikatakan anak itu potretan orang tua, nah potretan orang tuanya keluarga. Tapi bukan berarti tidak ada pengaruh. Nuh alaihissalam anaknya nggak beriman. Pengaruh siapa? Kalau ini pengaruh ibunya yang lingkungannya orang-orang kafir ketika itu. Jadi kalau berbicara dia keluar, tapi bisa jadi karena lingkungannya kemudian dia berubah juga. Sehingga orang tua perlu memperhatikan dua, anak di sekolah dan anak di rumah. Jangan berpikir udah sekolahnya baik selesai. Nggak cukup lagi lingkungan di rumahnya, sahib-sahib anaknya diperhatikan. Kadang-kala anak-anak kena sabu-sabu padahal orang tuanya nggak ada. Kenapa? Apa karena potret keluarganya? Bisa jadi keluarga yang tidak memperhatikan anak. Ya pantas anaknya akhirnya seperti itu. Bagaimana yang harus dilakukan? Ya orang tua harus memperbaiki diri. Karena pendidikan anak yang paling bermanfaat adalah pendidikan lewat contoh. Bukan penjelasan lewat lisan. Orang itu cuma ketika melihat anak melihat merokok. Oh, dulu kita orang tua alhamdulillah beruntung. Kita masih SD. Itu kepingin coba rokoknya orang tua. Kadang kalau merokok sambil merem-merem ya. Tua kalau rokoknya nggak dimatikan. Apa yang dilakukan orang tuanya? Ketika melihat orang tuanya rajin sholat, sang anak ini nggak perlu diajak sholat. Secara otomatis ikut sholat berdiri. Nyosok-nyosok anak kecil itu. Ada kalau sujudnya nggak benar sambil tidur kayak berenang gitu. Karena dia melihat orang tuanya. Maka orang tua yang pertama tadi memperbaiki kondisinya sehingga anak-anak jadi lebih baik dengan pendidikan di rumah. Terus berdoa. Masalah dulu itu khalifah. Itu melihat raja-raja di Arab Saudi. Raja-raja Arab Saudi itu semuanya hafizul Quran.
Kenapa? Karena Malik Abdul Aziz itu anak-anaknya semuanya dipanggilkan guru tahfiz, disuruh anak-anaknya hafal Quran. Kita kan kadang-kala kalau orang-orang ya sudah sibuk dengan dunia, anaknya tidak memikirkan agamanya. Maka tolong diperhatikan agama mereka dan diajari adab dan etika anaknya. Ada anak khalifah itu Masya Allah, karena di atas fitrah, Makmun kalau nggak salah, dia mengatakan, aku nggak tahu kalau ternyata ada lelaki yang suka sama lelaki. Dari mana aku tahu? Ketika disebutkan dalam Al-Quran. Kalau nggak disebutkan di sana, aku nggak yakin itu terjadi. Karena fitrah manusia, ya condong ke wanita. Kalau ada laki sama laki-laki, na'udzubillah min dzalik. Apa hukumnya nikah sirri? Dan bagaimana status anak? Nikah sirri ini apa ya? Sirri itu artinya, kalau secara bahasa Arab artinya rahasia. Nikah secara rahasia. Kalau dalam hukum negara kita, nikah siri itu adalah untuk semua pernikahan yang tidak tercatat walaupun rame sekampung tahu. Itu disebut nikah siri. Antum banyak di kampung itu orang nikah nggak ada catatannya, anaknya sudah 7, cucunya sudah 12. Itu bapak ibunya nikahnya terhitung nikah siri karena tidak punya buku nikah. Jadi kalau nikah yang tidak ada catatannya, ya sebenarnya sah-sah aja secara hukum agama. Secara hukum agama sah-sah. Tapi kalau nikah siri sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW melarang. Bukan melarang ya. Nabi SAW menyuruh kita mengumumkan pernikahan. Akhirul nikah, umumkan pernikahan. Jangan cuma kau sama istrimu yang tahu sama keluarga. Akhirnya nanti jadi fitnah di luar. Engkau bukan berzina. Bedanya nikah sama zina. Kalau zina sembunyi. Kalau nikah terang-terangan. Bahkan kita dianjurkan untuk pakai rebana supaya orang dengar rame-rame di rumah fulan. Kenapa? Fulan menikah. Tidak sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ini maksud nikah siri, Ustaz, nikah ini sebenarnya rame-rame, Ustaz. Cuma istri pertama nggak tahu. Itu jadi siri buat siapa? Buat istri pertama kelihatannya sembunyi-sembunyi, tapi buat istri kedua terang-terangan. Artinya semua keluarganya pada tahu di sana. Dulu jamaah orang nikah 1, 2, 3, 4 itu nggak ketahuan. Kenapa? Nggak ada HP, nggak ada medsos. Di kampung sebelah nikah lagi, tapi nggak ada yang tahu. Seperti dulu tuh orang, Masya Allah, anak lihat kakek-kakek itu dia jualan di kampung sana buka cabang. Jualan di kampung sebelah, kampung buka cabang. Istrinya biasa-biasa aja. Dan mereka tidak rame-rame. Tapi kalau sekarang nggak ada yang rahasia lagi. Mungkin rahasia cuma 2 hari. Setelah itu jadi bagaimana hukum nikah? Ya tadi kalau nikah ini maksud siri adalah nikah tanpa catatan di pemerintahan, itu sah-sah aja, tapi lebih baik dicatat karena nanti ada hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kita, dengan warisan seperti itu. Adapun kalau nikah siri sembunyi-sembunyi tidak diumumkan, maka itu bermasalah karena lebih menganjurkan kita untuk mengumumkan pernikahan itu. Kalau ini maksud dengan nikah siri adalah nikah karena takut ketahuan istri pertama dia nikah, mamanya di sana orang pada tahu semuanya sebenarnya itu istri dia. Bagaimana statusnya yang seperti ini? Nikahnya sah, akan tetapi nanti ditakutkan masalah warisan. Ketika tidak ada catatan, istri pertama tidak mengakui istri kedua dan tidak mengakui anak-anak dari sana. Akhirnya anak-anakmu dari istri kedua ketika kau meninggal dunia, mereka tergolimi. Gara-gara siapa? Gara-gara kau. Mereka nggak dapat warisan akhirnya. Kalau istri mengatakan nggak ada bukti dia istrinya, anaknya apa bukti? Nggak ada surat. Apalagi si istri berangkat ke pengadilan, akhirnya mereka tidak diakui dan kesian mereka.
Sehingga orang-orang yang nikah siri istri kedua umpamanya atau istri ketiga, berhati-hati mereka. Kalau memang itu sudah terjadi, kau harus bikin surat di notaris apa yang membuktikan kalau mereka adalah istri sahmu, sehingga mudah-mudahan istri pertama nanti bisa menerima hal itu. Kalau itu memang seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi anak-anaknya tetap anak kandung dia. Asal Ustaz. Nah, Berkaitan dengan nikah siri, kalau si istri punya hak dapat pensiun dari suaminya, kemudian dia nikah siri, dia tidak dilaporkan kepada instansi yang memberikan pensiun. Bagaimana hasilnya ini? iya. Barokah tidak? Masya Allah, ini ada pertanyaan menarik nih. Ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, suaminya yang dapat pensiunan, dia kalau nikah resmi pensiunannya putus, maka dia nikah siri, artinya nikah siri yang nggak tercatat aja gitu. Dia nikah supaya pensiunannya tidak hilang. Bagaimana uang yang dia dapat dari sana? Masuk berkhianat tidak? Berkhianat. Al-mu'minuna ala syuruti. Orang-orang beriman itu terikat dengan persyaratan yang mereka bikin. Ketika ada persyaratan, memang kau kalau menikah lagi putus, ada persyaratan, dan kita mengikuti persyaratan itu, lalu kita berkhianat, maka bisa berdosa. Dosa jelasnya dia ketika itu. Dia makan dari hasil pengkhianatan yang dia seharusnya tidak dapat karena dia sudah menikah. Dan jangan takut jemaah. Inilah kebanyakan orang itu takut duit itu. Padahal ketika kau menikah, Allah kasih ganti. Allah kasih ganti. Karena Allah mengatakan kepada orang-orang miskin yang menikah, iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Kalau mereka adalah orang-orang yang fakir, maka Allah akan cukupi, Allah akan kayakan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. Kayaknya jemaah kita Masya Allah, betul pesannya Pak Wawan. Suruh tutup. Tapi kalau memang kita sudah jam 8, sudah kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang kita kaji menambah keimanan kita, mendorong kita untuk mengamalkannya dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Apabila yang kita sampaikan benar dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul membebaskan dari kesalahan itu. Allahumma qsim lana تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقنا ما أحييتنا وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.